Oke, selamat siang. Bertemu kembali di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan di kuliah di minggu ke-15, minggu terakhir sebelum kalian menghadapi ujian akhir semester. Sengaja di pertemuan kali ini saya membuka kuliah online, walaupun secara materi sebenarnya perkuliahan di minggu ke-15 ini bisa kalian saksikan di beberapa video, tapi saya agak memaksa untuk membuat sekedar resume, sekedar review dari perjalanan mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan di semester genap 2023-2024. Resume perkuliahan lebih kepada resume materi yang disampaikan. Di semester ini kami membagi dua bahan. Jadi sebelum UTS kalian bertemu dengan Bu Rizka, terutama kaitannya dengan analisis-analisis fungsional. Kemudian setelah UTS bertemu dengan saya, terutama mengeksplorasi bentuk yang salah satu pendekatannya dan atau menjadi fokus utama di semester ini menggunakan artificial intelligence, text to image. Nah, pada pertemuan kali ini saya mencoba mengkaitkan apa sih hubungannya antara materi yang disampaikan oleh Bu Rizka dengan materi yang setelah ujian tengah semester. Dan kemudian eh, semoga menjadi bekal kalian untuk menghadapi terutama mata kuliah core atau mata kuliah inti di prodi arsitektur, yaitu studio perancangan, atau yang di prodi arsitektur Unsri diberi nama perancangan arsitektur. Oke, saya share saja materinya sebagai catatan penutup. Seperti yang saya sampaikan tadi, coba memberi catatan penutup dari apa yang telah kalian hadapi. Sekedar membuka wacana atau membuka pemahaman dasar bahwa arsitektur itu making of space. Making of space membuat ruang. Tapi Louis Kahn secara serius kemudian menambahkan kata thoughtful, membuat ruang yang benar-benar dipikirkan. Jadi pemikiran arsitektur yaitu pemikiran atau proses berpikir ketika membuat ruang. Nah, proses berpikirnya bagaimana? Itu yang menjadi bahasan utama atau menjadi tugas utama di mata kuliah teori dan metode perancangan ini. Oke, kita mulai dari awal. Di awal semester kalian bertemu dengan kata programming yang disampaikan oleh Bu Rizka. Mudahnya, programming adalah sebuah metode penyelidikan yang sistematis. Tujuannya adalah supaya apa yang kalian coba rancang, project kalian yang kalian rancang itu sukses. Atau ada juga yang memahami programming adalah sistem memproses informasi, sistem mengolah informasi dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, dan mengklasifikasikan beberapa data, atau kalau di sini dikatakan pengetahuan, yang diperlukan untuk desain. Jadi informasi ini dikumpulkan, kemudian ada prosesnya, sehingga informasi itu bisa menjadi dasar dalam sebuah proses perencanaan dan perancangan. Nanti akan disampaikan apa bedanya perencanaan dan perancangan. Oke, di dalam architectural programming atau pemrograman arsitektur, kalau kalian masukkan kata kunci pemrograman arsitektur atau arsitektur programming di dalam Google atau bahkan di AI, ChatGPT atau yang lainnya, selalu terkait dengan ilmu komputer. Nah, sebenarnya logikanya hampir sama. Khusus di dalam arsitektur yang kita pelajari selama ini adalah mengelola informasi, proses pengelolaan informasi, supaya menjadi dasar seperti tadi, supaya menjadi dasar
ketika kita membuat keputusan terbaik di dalam sebuah proses perancangan. Jadi proses perancangan adalah sebuah proses membuat keputusan. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga Louis Kahn tadi mengatakan thoughtful. Memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta-fakta, harus berdasarkan analisis. Ini yang sering terjadi, yang saya temui tidak hanya di PA2 yang sama-sama kita hadapi, atau beberapa dari kalian PA3, itu pengambilan bentuk, pengambilan keputusan arah hadap, pengambilan keputusan luasan itu terkadang tanpa analisis yang mendalam. Itu secara programming sudah kurang tepat. Karena di dalam programming adalah proses penelitian dan pengambilan keputusan. Ini satu kesatuan. Analisis dan kemudian pengambilan keputusan. Kita tidak sebebas seni patung atau seni lukis. Walaupun seni lukis dan seni patung ada koridor batasannya juga, terutama dalam konsep pembuatan atau penyusunan konsep seni itu. Kita menjadi lebih, terutama arsitektur, menjadi lebih terikat karena ada aktivitas manusia di situ. Nanti setelah ini kita akan bahas. Aktivitas manusia yang menghuni atau yang berdiam di dalam rancangan kita. Itu yang kemudian menjadi ruang lingkup pekerjaan dalam sebuah proses perancangan. Oke, nanti ada komparasinya juga antara kasus-kasus yang kalian hadapi, terutama di PA2. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang tidak di PA2, karena mayoritas peserta mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan adalah mahasiswa semester 2 yang mengikuti PA2. Sehingga tinggal disesuaikan aja dengan PA-PA yang kalian sedang tempuh. Oke, ini bedanya. Perencanaan dan perancangan. Perencanaan itu lebih kepada programming, lebih kepada yang abstrak. Outputnya adalah justru masalah. Jadi programming itu mencari masalah. Programming kemudian dari masalah tersebut mencoba menganalisis. Jadi programming itu analisisnya. Sketsa, kemudian ada alternatif penyelesaian, itu di programming. Sedangkan di perancangan atau desain, itu penyelesaian permasalahan yang disusun di dalam programming. Jadi perancangan atau desain adalah problem solving-nya. Desain adalah sintesisnya. Keputusannya di sini. Keputusan desain itu di proses perancangan. Jadi denah tanpa potongan kalian adalah perancangan. Sedangkan analisis adalah perencanaan. Itu yang penekanannya di situ. Sehingga denah itu bisa kita cross check. Kenapa sih katakanlah lebar atau luasan sebuah kamar tidur orang tua itu jauh lebih besar daripada kamar tidur anak-anak? Mengapa itu berbeda? Apakah perbedaan aktivitas atau perbedaan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di proses analisisnya. Dan di dalam desain itu gambarnya, wujudnya, denahnya. Lengkap juga dengan perabotnya. Keputusan memasukkan perabot di dalam sebuah kamar itu adalah keputusan berdasarkan analisis aktivitas yang terjadi di tataran programming, di tataran perencanaan. Itu perbedaan mendasar. Oke, kita lanjut. Di dalam analisis ada beberapa analisis. Saya tidak akan mengungkap semuanya secara mendalam, tapi fokus kepada fungsional nanti, spasial, dan konteks. Sebenarnya konteks ini juga akan terkait dengan mata kuliah tapak yang kalian akan tempuh di semester 3. Kemudian sedikit tentang geometri. Oke. Analisis fungsional itu apa sih? Analisis fungsional itu melihat pelakunya, melihat aktivitas dari pelakunya, dan bagaimana aktivitas tersebut terkoneksi dengan aktivitas lain. Bagaimana si pelaku ini terkoneksi dengan pelaku lain. Jadi relationship ini tidak hanya relationship activity-nya, tapi juga
people-nya. Lalu data informasi apa yang diperlukan? Apa dan siapa? Aktivitasnya apa? Pelakunya siapa? Aktivitas yang dilakukan itu bagaimana? Proses analisisnya itu bagaimana? Bagaimana dan kapan dilakukan? Makan sarapan, makan siang, makan malam. Sama-sama aktivitasnya makan. Tapi punya time, punya waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda itu akan berpengaruh pada lamanya aktivitas itu terjadi. Sarapan cenderung lebih cepat biasanya, karena buru-buru untuk segera keluar rumah untuk beraktivitas, entah bekerja, entah ke sekolah, dan segala macam. Konsekuensinya adalah, atau kaitannya dengan ruang, kebutuhan ruangnya itu lebih ringkas biasanya. Itu kalau kita mau detailkan, sangat detailkan. Makan malam cenderung lebih santai karena rentang waktunya lebih panjang. Kemudian hubungan antar anggota keluarga di dalam rumah tersebut terjadi di tempat makan tersebut, di ruang makan tersebut saat malam hari. Bagaimana settingnya? Itu permasalahannya. Kita coba lihat. Kalau di kasus kalian di PA 2 sebelum UTS, itu kasusnya adalah rumah tinggal. Seperti tadi contohnya makan. Kemudian kaitannya, hubungannya aktivitas makan ini terkait dengan aktivitas memasak di dapur. Aktivitas santai menonton TV. Aktivitas belajar di malam hari, sehingga ada kebutuhan lampu. Kemudian tidur. Apakah tempat tidur itu bersamaan juga dengan tempat belajar? Mandi juga ada perbedaan. Mandi dengan gayung, sehingga perlu bak mandi, atau mandi dengan shower. Detail-detail informasi, detail-detail aktivitas, itu akan sangat berpengaruh pada analisisnya, terutama nanti kepada kebutuhan ruangnya. Dan ujungnya adalah besaran ruangnya. Itu di rumah tinggal. Sepertinya biasa. Tapi kemudian kalau didetailkan lebih lanjut, jumlah anggota keluarganya berapa? Ini kebetulan saya menempatkan anggota keluarganya jumlahnya 4. Bapak, ibu, dan 2 anak. Anaknya juga akan beda-beda. Kalau anak cowok-cewek atau cowok-cowok akan sangat berbeda. Oke. Itu rumah tinggal. Secara fungsional, secara aktivitas kita bisa ukur. Lalu kemudian kalau kasus kedua, yaitu villa atau cottage, yang kasus kedua dari PA2, tempat tidurnya itu punya secara fungsional, ya, secara fungsional ukuran ruangnya pasti jauh lebih besar. Karena tidurnya hanya tidak sekedar tidur, seperti halnya di rumah, malam hari beristirahat setelah beraktivitas seharian penuh, tapi justru di tempat tidur di villa, yang kebetulan ini secara tampilan image-nya itu berhadapan dengan pegunungan, justru kita bisa menikmati pemandangan dari tempat tidur. Ada aktivitas yang berbeda. Atau rebahan itu juga bisa dilakukan menggantung di atas air, umpamanya kalau ini berada di pantai. Mandi juga demikian. Kalau di rumah tinggal ya sekedar gayung atau shower, aktivitas rentang waktu mandinya tidak panjang. Tapi kalau di tempat vacation, tamasya, kamar mandinya seperti ini, saya yakin mandinya tidak hanya sekitar 10 atau 15 menit, bahkan bisa 1 jam. Karena benar-benar rileksnya yang diambil. Atau tidak perlu tempat yang tertutup. Dia bisa, tanda kutip, ini bukan mandi dalam pengertian pakai sabun dan segala macam, tapi berendam di air itu bisa menjadi sarana atau menjadi aktivitas untuk rileks. Aktivitas makan, sama-sama makan, tapi makan di tempat
di tempat rekreasi yang kemudian setengah badan di dalam air, setengah badan kering sambil menikmatin kudapan ringan, atau bahkan sarapan di atas atau di dalam kolam renang. Jadi sarapannya melayang gini di atas air. Sama-sama aktivitas makan, sama-sama aktivitas tidur, sama-sama aktivitas mandi. Ketika di tempat, ketika dalam konteks atau ruang lingkup yang berbeda, makan, tidur, mandi, makan di rumah tinggal, dan tidur, mandi, makan di tempat rekreasi, apalagi di villa, yang berhadapan dengan view yang cukup menarik, akan sangat berbeda. Efeknya adalah kebutuhan ruangnya berbeda sekali. Itu yang kita pelajari dari TMPB dan kaitannya juga dengan studio perancangan. Oke, efek dari aktivitas tadi membawa pengaruh pada ini tadi, kebutuhan ruang. Menetapkan ruang-ruang yang dibutuhkan, pola-pola aktivitas juga, kemudian mana yang perlu diakomodir, contoh tadi tempat rekreasi, ruang nonton TV. Di rumah tinggal terkadang ruang nonton TV jauh lebih banyak digunakan daripada ruang makan, sehingga ada beberapa rumah tinggal itu yang menggabungkan antara ruang TV, ruang rekreasi dengan ruang makannya. Itu akan sangat berbeda gitu. Kemudian keputusan-keputusan penggabungan ruangan terjadi ketika memperhatikan aktivitas, ketika memperhatikan konteksnya, dan kemudian setelah itu kita coba hitung besaran ruangnya berdasarkan pelakunya. Ini kaitannya dengan ilmu antropometrik. Ukuran tubuh manusia, jumlahnya seperti apa. Jenis aktivitas seperti tadi, makan di tempat rekreasi, di villa, itu akan sangat berbeda dengan makan di rumah tinggal. Akan sangat berbeda makan di restoran. Cafe fine dining dengan fast food, itu settingnya sangat berbeda sekali. Sama-sama aktivitas makan di tempat publik, tapi settingnya berbeda ketika jenis aktivitasnya berbeda. Sehingga itu perlu detail. Lalu setelah itu baru hubungan ruangnya. Di sini kemudian kita membutuhkan apa itu data arsitek. Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian kita cek. Kalau meja makan untuk 2 orang itu kira-kira butuh lebar berapa sih? Dengan setting seperti ini. Kita kembali lagi ke aktivitasnya. Data seperti ini kita harus perhatikan aktivitasnya, jenis aktivitasnya, pelakunya seberapa, apakah kemudian ukurannya sesuai. Tolong dipahami juga, Nuvert Data Arsitek atau yang kemudian di bahasa Indonesia juga ada, itu adalah ukuran yang diambil rata-rata tubuh orang Eropa. Apakah kemudian bisa sekarang disamakan? Ya tergantung lagi, pelakunya siapa. Kalau pelakunya memang dengan gizi yang cukup bagus, dengan bentuk postur tubuh yang memang tidak beda dengan orang Eropa, mungkin data arsitek langsung bisa digunakan. Tapi kemudian pelakunya anak-anak. Kalian merancang sekolah SMA, sekolah menengah atas, dengan merancang sekolah PAUD atau playgroup atau TK, itu akan sangat berbeda karena pelakunya berbeda. Sehingga data arsiteknya sama-sama belajar, tapi akan sangat berbeda pemahaman. Kemudian ini juga, Pak, apakah antropometrik itu tidak terkait dengan ilmu desain produk? Memang terkait dengan desain produk, tapi kemudian arsitek harus bisa men-settingkan, menyusun bentuk ini, karena postur tubuh yang benar seperti ini, itu kan punya efek terhadap besaran ruang yang diperlukan dalam proses
bekerja. Berapa sih ukuran kursinya? Berapa sih ukuran mejanya? Berapa sih tingginya? Apa hubungannya dengan arsitektur? Ini kalau satu mungkin ke desain produk, tapi kemudian kalau ini kumpulan, katakanlah 10 pegawai, bagian input data, itu kan punya besaran tiap pegawai itu punya berapa ukurannya, meter perseginya berapa, kalikan 10, bagaimana settingnya, bagaimana penerangannya, bagaimana posisinya terhadap jendela. Jadi pemahaman ini harus dimengerti oleh arsitek. Memang ini ilmu desain produk, tapi kemudian ini kalau dikumpulkan menjadi satu, menjadi jumlah pelakunya banyak, yaitu urusan arsitek. Karena dia bertugas untuk merancang atau mencipta ruangnya. Itu terkait dengan spasial. Kalau kemudian spasial kemudian dikumpulkan, sudah berhasil membuat masing-masing ruangan seperti apa, muncul masalah berikutnya yang perlu dianalisis, bagaimana hubungan ruangnya. Ini sebuah bubble diagram yang kemudian biasanya digunakan hubungan ruang, katakanlah di rumah yang cukup besar. Kenapa saya bisa mengatakan cukup besar? Karena ada office, kantor di dalam rumah, kemudian juga ada tempat laundry dan segala macam. Ada master bedroom, ada sunroom. Bisa juga dipahami bahwa ini rumah yang cukup besar untuk masyarakat 4 musim. Atau juga kalau ada beberapa yang menggunakan bukan bubble diagram, tapi matriks diagram, hubungan ruangnya. Bubble diagram ini kemudian kalau mau dikonvert ke dalam sebuah denah, ya bisa. Bisa langsung dikonvert ke sebuah denah, tinggal kemudian site-nya seperti apa. Itu nanti permasalahan analisis site. Oke, kita lanjut. Hubungan ruangnya sudah jelas, wujud akhirnya adalah bubble diagram. Nah, kasus di PA2 ada 2 kasus yang sangat berbeda konteksnya, rumah tinggal dan villa. Tapi masing-masing rumah tinggal dan villa untuk kasus di PA2 tidak didetailkan, terutama di rumah tinggal. Rumah tinggal yang berada di hunian padat, di perkotaan dengan hunian padat, akan sangat berbeda wujudnya, akan sangat berbeda ukuran ruangnya, akan sangat berbeda tampilannya dengan rumah yang berada di pinggiran kota. Atau kalau istilahnya di perkotaan itu suburban. Karena punya potensi atau punya lahan yang lebih luas dibanding yang ada di kota yang sangat padat. Atau yang suburban ini akan sangat berbeda dengan model bangunan, keuangannya, view-nya dan segala macamnya jika kemudian di rumah pedesaan. Ya mohon maaf, gambarnya ini pedesaan di Eropa atau di 4 musim. Katakanlah paling dekat Australia, model seperti ini. Kasus di PA2 yang perancangan villa, itu sudah kami memasukkan konteks lokasi. Perancangan villa di tepi pantai yang berpasir, yang cukup landai, juga akan sangat berbeda dengan pantai yang modelnya curam seperti ini. View-nya akan sangat berbeda. Akan sangat-sangat berbeda dengan villa yang ada di perbukitan. Kenapa yang membedakan? Apa? Dari ke-6 gambar ini, konteks lingkungannya, konteks tapaknya. Ini yang akan kalian pelajari sangat mendalam di semester depan, di analisis tapak. Konteks tapak sangat berpengaruh terhadap wujud sebuah bangunan. Tidak hanya wujudnya, tapi bahkan sampai ke dalam ruangan. Arah
hadirnya matahari terbit di timur, terbenam di barat. Itu selalu terjadi sebelum kiamat datang. Tapi kemudian apa yang pengaruh apa dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari tersebut terhadap desainnya? Mana ruangan yang di sisi timur, mana ruangan di sisi barat? Kalau toh terpaksa, katakanlah kamar tidur di sisi barat karena keterbatasan lahan, karena aspek-aspek lain, hal apa yang harus dilakukan? Itu terjadi di analisis tapak. Memang di semester 2 ini, atau ada beberapa yang di semester 3, mungkin kalau yang di PA3 mungkin sudah mulai melakukan site analysis, tapi yang mayoritas dari kalian yang ikut di PA2, site analysis tidak tajam, masih garis besar, masih hanya melihat konteks, oke lah, di tepi laut, di pantai yang datar atau pantai yang terjal, atau di pegunungan atau di tepi danau, hanya melihat potensi alam sebagai view, sebagai potensi yang untuk kita lihat. Konteksnya pengaruh di ruang istirahat, tempat tidur di villa tersebut. Tapi ini akan sangat banyak mempengaruhi proses desain. Oke. Kemudian geometri. Kasus geometri ini di semester ini ada sedikit tambahan pengetahuan. Baru di semester ini kalian menghadapi pendekatan baru. Tapi pada umumnya sebelumnya melihat analisis geometri atau transformasi bentuk seperti ini, beri contoh ini. Jadi melihat tapaknya, mana yang bisa terbangun, jadi bagian putih ini terbangun karena harus potong GSP kanan kiri. Jadi bagian putih yang bisa terbangun, dan kemudian dari terbangun tersebut kebutuhannya apa sih? Ternyata diperlukan basement, ada di ground floor dan first floor, sampai kemudian bagaimana leveling di tapak, kontur dan segala macam. Itu kalian akan temukan istilah-istilah itu di semester 3. Kemudian dari kebutuhan ini diprogrammingkan aktivitasnya, zonasinya, diprogramming di lantai atas dan di lantai bawah, apa-apa yang terjadi. Setelah itu baru kemudian meshing. Ini kalau di PA2 di semester setelah UTS kalian menemukan studi massa. Dari studi massa ditemukanlah final program, bentuk final secara programming, secara aktivitas, secara kebutuhan ruang. Setelah itu baru ada penambahan. Jadi tambahkan ornamen-ornamen yang diperlukan karena efek dari analisis tapaknya. Di bagian utara, bagian selatan, ini berikutnya juga. Kemudian terakhir dihaluskan, penambahan itu seperti apa, penambahan feature-nya, dan kemudian wujudnya seperti ini. Jadi proses geometri transformasi bentuk itu cukup panjang. Kalau contoh ini fokus kepada fungsionalnya, lalu melihat tapaknya, kebutuhan tapaknya, sehingga bentuknya penambahan ini adalah kebutuhan dari tapak tersebut, sehingga kemudian tampilan seperti ini. Nah, di semester ini proses transformasi ini sebenarnya dibantu dengan AI. AI bukan sebagai alat yang menyelesaikan permasalahan. AI hanya mengenerate atau memicu eksplorasi bentuk. Kalau yang selama ini kaku, katakanlah kaku, kotak-kotak, kemudian lebih melengkung. Saya tidak mengatakan bahwa kotak itu tidak bisa dinamis, tapi bentuk ini
bisa di-generate, bisa diolah lebih lanjut oleh AI. Jadi bentuk-bentuk yang sebelumnya tidak terbayang, bentuk-bentuk yang sebelumnya sulit dibayangkan, dengan AI itu bisa dibantu. Menyesuaikan tapak dengan kontur dan segala macam sehingga bentuknya seperti ini. Tidak hanya eksterior, bentuk luar, bahkan sampai ke interiornya. Catatan yang paling besar di AI ini, AI bukan sebuah program yang menyelesaikan masalah. AI hanya mengenerate, hanya membantu proses eksplorasi bentuk. Dari tugas text to image, saya melihat kecenderungan mahasiswa melihat AI sebagai final form, bentuk final. Diharapkan AI menyelesaikan, enggak. Kalau AI menyelesaikan, ya selesailah tugas kalian. Selesailah tugas seorang arsitek. AI hanya selama ini ya, jadi sampai detik ini AI itu membantu. Bahkan kantor konsultannya Sahadid juga menggarisbawahi AI membantu proses pencarian bentuk, eksplorasi bentuk. Eksplorasi bentuk dasar tersebut kemudian diolah kembali, masih dianalisis kembali terkait dengan fungsionalnya, terkait dengan spasialnya, terkait dengan konteks tapaknya, bahkan kemudian terkait dengan sistem strukturnya. Nah, ini berikutnya di enclosure. Khusus untuk enclosure saya tidak bahas karena ini terkait dengan mata kuliah struktur konstruksi dan mata kuliah yang lain. Tapi catatan yang menarik di AI ini adalah AI sampai detik ini bisa ditempatkan sebagai membantu pencarian ide bentuk. AI belum menyelesaikan, dan saya harap tidak menyelesaikan permasalahan struktur, seluruh masalah arsitektur. Kalau sudah menyelesaikan seluruh masalah arsitektur, ya selesai sudah. Prodi arsitektur itu tidak perlu ada. Cukup kita bayar AI, selesailah sudah. Bubar. Bubar. Tapi tidak seperti itu. Oke. Nah, dari perjalanan itu kemudian untuk ujian akhir semester, saya meminta kalian membuat portfolio. Apa itu portfolio? Secara definisi, portfolio adalah curated collection of an architecture, architect or architect the student best work. Jadi PA2 bahkan di PA1, saya meminta kalian tetap membuat portfolio. Kenapa? Karena nanti sampai ke tugas akhir kalian akan punya sekian banyak portfolio. Gunanya apa? Itu menjadi jejak proses desain kalian. Di semester 6 dan 7, ketika kalian akan melamar untuk program praktek profesi, satu hal yang diminta dari beberapa kantor konsultan arsitektur adalah portfolio. Kalian sudah merancang apa aja, dan kalian sudah melakukan apa aja. Sehingga saya menyarankan sekali, setiap studio kalian punya portfolio. Yang jadi masalah adalah apa isi portfolio. Ini contoh kasus saja. Contoh portfolio, sebuah rumah tinggal, tapi ini sebuah sayembara, hasil dari sayembara. Isinya apa dari portfolio? Kalau kalian perhatikan, ini satu lembar dengan data yang cukup detail. Apa itu datanya? Bagian ini adalah isu atau fenomena dasar rumusan masalah. Permasalahan yang mau diangkat dari sebuah rumah tinggal ini apa sih? Salah satunya saya telah ungkapkan tadi, permasalahan padatnya hunian di perkotaan. Pada saat bersamaan juga permasalahan iklim. Pada saat bersamaan juga permasalahan pangan.
Lalu dari permasalahan ini dirumuskan, coba dibuat sistem penyelesaian permasalahan. Jadi ada konservasi air hujan, kaitannya dengan iklim, kaitannya juga dengan kebutuhan air bersih dan kebutuhan air secara umumnya, pengolahan grey water, pengolahan black water, termasuk juga konservasi energi. Silakan ditelan dulu, nanti karena pemahamannya kalian akan lanjutkan di semester-semester berikutnya. Dari isu tersebut, kemudian diolah. Ini gubahan massa. Dasarnya adalah programming tadi. Ruang-ruang yang dibutuhkan apa aja sih? Kemudian disusun. Bentuk X ini bukan serta-merta asal aneh, asal beda, tapi dia punya dasar. Kenapa perlu X ini? Ada keperluan terhadap ini. Konservasi air, konservasi energi. Ada cahaya yang harus masuk ke dalam ruang. Ada tempat untuk menampung air, sehingga bentuk X ini muncul. Sampai dia si peserta sayembara ini membuat analisis sunpath-nya, arah lintasan matahari, mana di sisi panas, mana di sisi dingin, di jam berapa. Jadi cukup detail. Oke. Setelah itu, ini konsepnya, konsep besarnya, urban farming. Rumah ini diharapkan bisa menghasilkan minimal ya sayur mayur yang mudah ditanam dan mudah dipanen, dan juga ikan. Jadi kebutuhan terhadap pangan, ketahanan pangannya bisa diselesaikan di rumah di perkotaan ini. Catatan, ini rumah di perkotaan, bukan rumah di tepi atau di pinggir kota atau bahkan di pedesaan. Jadi permasalahan ketahanan pangan muncul di sini dan coba diselesaikan. Ini secara konseptual. Kemudian ini secara gambar prarancangan, denahnya, kemudian aksonometrik. Itu yang saya harapkan di portfolio kalian bisa muncul seperti ini. Minimal pasti masalahnya. Kemudian bagaimana sih gubahan massa yang kalian lakukan? Lalu sedikit banyak mungkin konsep belum lah, narasi. Karena masih di semester 2 ya. Narasi yang coba kalian angkat itu apa sih? Cerita dari bentuk bangunan kalian itu apa sih? Silakan disampaikan di sini. Dan kemudian sedikit gambar. Pak, ini kan format digital, udah pakai SketchUp dan segala macam. Oke. Ada contoh yang gambar sketsa tangan. Nggak masalah, sama aja. Yang penting buat saya justru idenya. Informasi yang disampaikan di portfolio kalian. Wah, ini kan bentuk kasar, tulisan tangan. Beberapa kantor arsitek justru menandai atau justru sangat memperhatikan sketsa-sketsa ide ini. Karena ide bentuk atau ide analisis yang ini justru yang mahal. Ide arsitek itu yang dijual, bukan gambar SketchUp atau bukan gambar Lumion atau bukan gambar aplikasi-aplikasi yang lain. Ini hanya tampilan visual saja. Beberapa kantor arsitek justru menandai yang ini karena idenya yang mahal. Contoh kasus ini adalah ide tentang sebuah tapak di sudut dan bagaimana tapak di sudut itu dimanfaatkan secara maksimal, plus juga ada penghijauan. Kaitannya dengan matahari, kaitannya dengan arah lintasan matahari, angin dan segala macam. Sekedar informasi, baik yang poster ini maupun yang gambar tangan ini itu dilakukan oleh satu orang yang sama.
kebetulan saya kenal, gitu. Sehingga saya berani memasangkan. Yang mahal adalah idenya. Kalau kalian lihat, ada kesamaan ide dasar, yaitu tajamnya si arsitek ini terhadap konteks lingkungan. Penyelesaiannya sama sih. Gitu. Seperti biasa sebagai penutup, arsitektur itu ya melingkupi, menaungi aktivitas. Semua arsitektur hebat itu mendesain ruangan untuk melingkupinya, untuk mewadahi aktivitasnya, untuk memeluk, bahkan kemudian sampai mensimulit, menginspirasi si manusia ketika tinggal di dalam ruang tersebut. Ini kata-kata tokoh Philip Johnson, seorang arsitek modern yang sangat-sangat efisien dan efektif. Tapi di quote ini dia melihat bahwa ruang itu punya potensi luar biasa untuk memperbaiki perilaku manusia. Mungkin itu sebagai penutup. Ada pertanyaan, ada tanggapan? Ya, silakan peserta S3. Ini gini Pak Ju, yang sebenarnya saya bertanya sebagai dosen ini, Yap. sebagai orang yang belajar untuk mengajari. Ya. Terkadang di dalam perancangan arsitektur, mahasiswa dihadapkan dengan begitu banyaknya analisis yang harus dilakukan. Sehingga kalau saya melihat mereka sendiri bias karena pemahaman terhadap manfaat dari analisis ini ke dalam desain mereka seperti apa. Itu yang kadang menjadikan analisis itu hanya sebuah proses yang hanya sekedar dijalani, Hanya tetapi sekedar tidak ada. sekedar ada dan proses yang membosankan. Nanti setelah analisis selesai, tahapan analisis selesai, ini terlupakan. Mereka akan punya ide-ide baru atau ide-ide yang sebelumnya belum pernah dipikirkan untuk dalam desain, sehingga nggak nyambung ya. Orang Jawa bilang nggak tuh antara si analisis dengan desain yang ada. Kalau melihat contoh portofolio tadi memang jelas fokusnya di mana, analisis yang dilakukan harus apa, sehingga analisis yang lain akan tidak ada, bahkan dikalahkan akan tidak ada gitu loh. Nah, apakah dalam proses kita mencoba menularkan ini ke mahasiswa, dimungkinkan bahwa mahasiswa tidak harus melakukan semua analisis kalau memang itu tidak bersentuhan atau tidak menjadi bagian dari pemecahan masalah yang sudah mereka tetapkan. Itu Pak, yang sering ya saya pribadi jadi kendala untuk membimbing, terutama di TA ya di TA. Jadi analisisnya banyak tapi nggak dipakai. Jadi hal mubazir kalau seperti itu Pak. Izin Pak, kira-kira Oke, gitu Pak. Pak Jo. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab sambil kembali ke sini. Kalau di analisis tapak, itu biasanya ada analisis view out, view in. Di portofolio ini itu tidak ada. Kita tidak menemukan gambaran atau menemukan analisis keluar bahkan ke dalam. Atau tidak ada analisis yang memperlihatkan kebisingan. Karena memang tidak diperlukan. Kalau hemat saya, lebih baik analisisnya beberapa tapi punya dampak yang luar biasa terhadap desain. Lintasan matahari, matahari terbit di barat dan terbit di timur, berbenam di barat. Apa dampaknya? Itu yang terkadang hanya sekedar ada, ya sudah gitu sampai kiamat juga seperti itu gitu. Tapi kemudian dampak terhadap Ya itu yang desain apa? terkenal dengan analisis telur ceplok itu Mas ya. Itulah apa dampaknya. Itu ya kasus-kasus
Saya coba kembali ke mahasiswa semester 2, Pak. Kasus perbedaan antara rumah tinggal dan villa, sama-sama hunian, bahkan sampai belum pada analisis tapak, baru analisis aktivitas. Sama-sama tidur di rumah seperti ini, sampai ada meja belajar, dengan tidur di sebuah puncak bukit. Beda banget. Catatan Pak Iwan tadi, mahasiswa selalu melakukan analisis yang banyak, tapi tidak ada dampaknya. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya sama-sama ada analisisnya, tapi tidak bisa membedakan antara tidur di villa dengan tidur di rumah tinggal. Tidur di rumah sakit, itu beda banget. Pak, kan banyak jadi, ya katanya almarhum Sahadit, almarhumah Sahadit, ya kalau mau mudah jangan jadi arsitek. Kalau mau hidupmu tenang, santai, dan segala macam, jangan pernah masuk dunia arsitektur. Hidup di dunia arsitektur itu dunia kutukan. Selesai kuliah di arsitektur, itu tidak kemudian urusannya selesai. Otak kalian akan selalu lihatnya secara detail. Ada meme di internet, sebelum masuk jurusan arsitektur, kalau ketika kalian SMA dan segala macam, melihat bangunan ya sekedar lihat aja. Sekarang di semester 2, tangan kalian pasti sudah mulai gatel. Lihat dinding itu pasti kemudian tidak hanya dilihat, pasti dipegang. Lihat material, kok materialnya bagus. Mulai tangan kalian ngetok-ngetok. Itu pasti sudah. Itu saya katakan kutukan. Artinya gini, kembali ke pertanyaan Pak Iwan. Analisis itu terkadang tidak perlu banyak, tapi kalau detail dan tajam dan punya dampak, punya efek terhadap desain, luar biasa. Contoh, bathtub ini deh. Bathtub ini kayaknya biasa, tapi kan kemudian ada arah hadap. Kemudian kalau diperhatikan, ini bathtub sangat mewah, lebar dan segala macam. Kelihatannya enak, nyaman. Tapi kalau ketika kalian gambar, kalian akan puyeng. Utilitas pemipaannya gimana? Kenapa dibuat ada duct di sini? Kemudian bathtubnya ke bawah, bukan yang di atas. Supaya ketika kalian tidur, ini secara aktivitas, ketika kalian rebahan di bathtub ini, kalian bisa melihat secara langsung, dan level duct ini dengan level horizon langit itu sama. Padahal pada saat bersamaan, kenapa di model seperti itu? Secara fungsional ada utilitas pumping di sini. Entah air panas, entah jalur air bersih, tentang pembuangan, dan segala macam. Secara maintenance, ini bisa dibuka untuk perbaikan kalau ada kerusakan dan segala macam, mampet dan segala macam. Jadi, analisis itu bisa sangat detail, bahkan belum sampai ke analisis tapak, ke analisis aktivitas. Aktivitasnya ngapain sih? Jangan dikira saya pernah ke hotel-hotel seperti ini, enggak pernah. Tapi kemudian saya membayangkan kalau seandainya saya tidur di sini, saya akan melakukan apa sih? Jam berapa saya bangun? Dan jam berapa saya bengong? Berapa lama saya di tempat tidur? Itu akan sangat berpengaruh. Jadi saya tidak mungkin beberapa dosen selalu menegur ketika mahasiswa bengong di kelas, ngelamun. Kalau saya enggak. Saya tidak menegur karena apa ya? Aktivitas atau kemampuan luar biasa seorang mahasiswa arsitektur itu ngelamun. Ngelamun itu mahal loh. Bengong di sini. Saya nggak pernah ini kan ke daerah Maldives kan, atau di Hawaii. Bayangkan aja, kebetulan ada kolam di belakang saya,
perkirakan aja lah kolam itu seperti pantai di situ. Saya nongkrong di situ. Hal-hal kayak gitu. Mungkin itu Pak Iwan. Terima kasih, Mas. Silakan mahasiswa. Jangan mau kalah dengan Pak Iwan. Oh, Pak Iwan itu selundupan. Oke, catatan penutup ini sengaja saya buat agak ringkas dan agak detail. Bahkan mungkin di kepala kalian, Pak, kenapa tidak dijelaskan di depan? Karena mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan itu akan terus kalian gunakan di studi-studi berikutnya. Mata kuliah ini selesai, kalian lulus selesai mungkin ya. Tapi ini juga catatan saya dan Pak Iwan di beberapa jam di hari ini. Mata kuliah ini akan terus berlanjut dan sebaiknya terus di-upgrade, terus dimanfaatkan sesuai dengan studio yang kalian hadapi sampai di tugas akhir. Mata kuliah ini tidak selesai di sini secara pengetahuan ya, secara ilmu. Secara SKS selesai di semester 2, tapi akan menghantui terus-menerus sampai ke tugas akhir. Dan biasanya beberapa dari kalian akan ketemu saya dan Pak Iwan di tugas akhir. Itu saya guyonnya dengan mahasiswa Pak Iwan. Saya itu di terutama di kampus Palembang kemarin di hari Selasa. Selamat bertemu kembali di tugas akhir. Karena setelah di semester 2 saya biasanya tidak akan ketemu kalian sampai nanti di semester 7 dan 8. Saya di awal dan di akhir nanti. Saya akan melihat proses kalian seperti apa. Sehingga mata kuliah teori dan metode perancangan, bahkan sejarah, bagaimana proses sejarah atau aktivitas proses belajar mengajar di sejarah itu bisa muncul di dalam tugas akhir. Silakan, ada pertanyaan? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti ketemu Mas, lagi. Yap, pamit mundur ya. silakan Pak. Mau Mau menguli. enggak? Mau take off dari Oke, Layo. siap, siap. Nah, oke, Lanjut Mas siap. ya. Terima kasih Yuk banyak Pak. semuanya ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan, ada pertanyaan? Yuk, Izin silakan. bertanya Pak. Siap. Tadi dari yang udah Bapak jelasin tentang Porto itu tuh, kan kami udah bikin gambaran tuh, Pak. Nah, kalau dirasanya ada yang perlu ditambahin lagi dari yang dijelaskan tadi itu, boleh direvisi nggak Pak? Sekian lagi Pak. Itu kenapa tadi jam 11 ya. Jam 11 saya sengaja menutup Google Drive tugas, kemudian membuat Google Drive baru UAS. Jadi silahkan kalau dirasa kurang, silahkan kalian perbaiki. Terutama kan gambar maket, gambar rancangan kalian, itu kan belum final kan, yang harusnya ditampilkan di situ. Pak, tekniknya gimana? Kalian bisa foto, kemudian print out, tempel, setelah itu difoto kembali, kirim, selesai urusan. Ya, tidak mengharuskan portfolio itu bentuknya sketsa semua atau digital semua. Enggak. Model kayak majalah dinding zaman kalian SMP SMA ya silakan. Model kolase itu. Ya. Itu sekaligus juga menegaskan kenapa saya menutup Google Drive tugas. Saya ingin merekap karena tugas TMPB itu kan cukup banyak kan. Saya ingin merekap, kemudian sekaligus juga ingin kalian bisa memperbaiki atau melengkapi, dan ada rentang waktu yang lumayan untuk kampus Palembang di hari Kamis tanggal 2, dan di kampus Indralaya di hari Jumat tanggal 3 maksimal. Begitu. Ya. Cukup? Siapa tadi? Tidak.
Jelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Yang raise hand. Maaf Pak, sebelumnya suara saya kedengaran. Terdengar. Mungkin saya masih bertanya terkait tentang tugas portofolio. Agar bisa dihindari untuk pengumpulan UAS ini tuh, ada nggak ya kesalahan dalam membuat portofolio yang signifikan kayak gitu, yang biasanya dalam portofolio itu harus dihindari gitu Pak? Sebenarnya gini, portfolio itu kan visualisasi dari ide kalian. Sepanjang ide itu bisa tervisualisasikan, itu ditampilkan. Kekuatan desain kalian itu apa sih? Itu yang ditampilkan. Cuman yang harus, bukan harus ya, yang biasanya ditampilkan ya, kalian ingin mengangkat permasalahan desain seperti apa. Contoh, permasalahannya bagaimana merancang sebuah villa di tepi pantai yang terjal, tepi pantai yang berpasir, atau di pegunungan. Atau ingin menunjukkan, oke, villa tapi feature luxury-nya yang mau ditampilkan. Itu kan permasalahan yang berbeda. Jadi, nah kemudian itu yang kemudian ditampilkan. Bagaimana kalian proses menganalisis sederhananya, analisis pergerakan, analisis apa? Karena ini kan masih atau analisis eksplorasi bentuknya kemarin dari proses AI tersebut, kemudian ternyata AI-nya kurang, kalian tambahkan dengan studi preseden bentuk yang lain, dipluskan, kemudian hasilnya gambar kalian. Seperti itu. Jadi lebih kepada visualisasi ide kalian. Khusus untuk kampus Palembang ya, kebetulan si Natania yang tanya, khusus kalau Palembang ya, seperti di UTS kemarin, usahakan portofolio kalian menjelaskan secara detail ide kalian. Sehingga tidak perlu ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari kami para penguji. Oke, udah dijelaskan semua, gambarnya ada, gambar perancangannya ada maketnya. Selesai urusan. Kalau ada permasalahan tinggal kami panggil, konfirmasi seperti kemarin, konfirmasi, tanya jawab sedikit. Kenapa modelnya seperti itu? Saya mengajak kalian sekaligus untuk belajar ketika kalian ikut sayembara desain. Sayembara desain itu yang presentasi ketika sudah 3 besar atau 5 besar katakan. Tapi sebelum itu kan blind review. Si juri akan keliling kemudian baca portofolio kalian dan gambar kalian. Nah, bagaimana mengungkapkan ide kalian kalau kalian tidak hadir di situ? Ya, portofolio kalian yang berbicara, gambar kalian yang berbicara. Contoh tadi adalah pemenang pertama dari sebuah desain rumah tinggal. Terus yang sketsa tadi itu ide dasar dari sebuah sayembara desain juga. Itu dua portfolio yang saya tampilkan adalah portfolio seorang alumni mahasiswa arsitektur dari UNS Solo yang memang sejak dia semester 5 itu selalu aktif ikut sayembara desain. Sudah jadi jagoan lah. Kalau ada sayembara desain, ada dia, itu urusannya selesai pasti. Pemenang 1, 2, 3 itu pasti udah ada pasti nama dia. Sampai saya guyon, itu nggak bosan menang, dapat tantangan terus. Dan sekarang beliau bikin studio sendiri. Klien-kliennya tertarik karena itu desain-desainnya ketika dia ikut sayembara. Di sebuah kota kecil, bukan kota kecil sih, di Purwokerto dia sekarang bikin desain, bikin studio. Klien-kliennya banyaknya karena tahu dari portfolio yang dia tampilkan. Itu sih, jadi jangka panjangnya ke arah sana, mulai belajar. Begitu.
pertanian. Sip Oke, ya. Pak, terima kasih, Pak. Sip. Saya sengaja tidak buka satu persatu draft kalian nih. Cuy, 57 kampus Indralaya, 26 kampus Palembang. Selesai besok pagi. Kalau saya buka satu persatu. Oke. Jadi nanti PDF-nya seperti biasa rekamannya baru nanti malam saya edit. Tapi PDF-nya akan saya share setelah ini, PDF penjelasan ini. Supaya minimal yang portfolio itu bisa jadi pegangan. Ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih banyak sudah mengikuti mata kuliah yang on off ini. Saya semester ini mohon maaf banget saya tidak bisa perform sebagaimana biasanya. Banyak bolongnya, banyak kritik pribadi, self criticism itu ada beberapa titik yang saya miss, terutama AI. Justru pertama kali saya ungkap justru menjadi kendala terbesar dan menjadi kelemahan terbesar di mata kuliah ini dan kaitannya di PA2. Menjadi perbaikan ke depan. Terima kasih sudah mengikuti. Mohon maaf kalau selama pelaksanaan mata kuliah ini ada kendala-kendala yang membuat kalian tidak nyaman. Sampai ketemu entah kapan. Sepanjang kalian masih di prodi arsitektur, saya rasa kita akan bertemu maksimal di tugas akhir akan ketemu. Atau sebelumnya kalau masih ada mata kuliah pra tugas akhir juga akan ketemu dengan saya. Begitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa. Terima kasih, Pak. Jangan lupa itunya ya. Batas waktu UAS-nya pengumpulan. Oke, thank you. Bye-bye. Saya Terima stop. kasih, Pak. Yoi.